Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stania Miro dengan NIM 122108996. Bersama anggota kelompok saya kali ini Aurelia Stefani Alda 122100861, Deli Mulyadi 122100649, Rini Saputra 122100900, Rini Lestari 122100880. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Sistem Bilangan. Untuk presentasi pertama kami sampaikan oleh rekan kami bernama Aurelia Stefani Alda. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem bilangan. Yang pertama, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu hitung fisik. Yang kedua, konsep dasar sistem bilangan dikarakteristikkan dengan basis atau redik, absolute digit, dan posisi value yang dituliskan A kali B pangkat N. Yang mana A adalah absolute digit, B adalah base atau redik, dan pangkat N adalah position value. Yang ketiga, basis yang digunakan sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Bilangan yang sering digunakan antara lain yang pertama, sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama-tama, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 atau deka. Menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan penulisannya adalah A dikali 10 pangkat N. Bentuk nilai desimal dapat berupa integer atau bilangan bulat dan pecahan. Dapat ditulis dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Penulisan base atau redik dituliskan setelah absolute digit, yaitu A10 7 atau A desimal. Dalam hal ini dituliskan adalah A10. Yang kedua akan dipresentasikan oleh Eni Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau binary. Menggunakan dua macam simbol bilangan berbentuk digit angka 0 dan 1. Penulisan basis atau radik dituliskan setelah absolute digit, yaitu A2 atau A biner. Dalam hal ini yang dituliskan adalah A2. Dasar penulisan A dikali 2 pangkat N. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8 oktal. Menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penulisan basic atau radik dituliskan setelah absolute digit, yaitu A8 atau A oktal. Dalam hal ini yang dituliskan adalah A8. Dituliskan A dikali 8 pangkat N. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 heksa. Menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Penulisan basis atau radik dituliskan setelah absolute digit, yaitu A16 atau A heksadesimal. Dalam hal ini, yang dituliskan adalah A16, dituliskan A dikali 16 pangkat N. Selanjutnya akan disampaikan oleh Deli Mulyadi. Satuan data. Komputer bekerja atas dasar sistem biner berupa 0 dan 1 yang disebut bit. Bit
merupakan satu data terkecil dalam sistem komputer. Bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Satuan data atau lanjutan. 1. Bit merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII atau ABCDEC. 1 bit sama dengan 8 bit. Kilobit atau KB biasa digunakan untuk berkas gambar berukuran kecil. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 3 megabyte atau biasa disebut MB biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte sama dengan 1.048.576 byte. 4 gigabyte atau biasa disebut GB biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam PC. 1 GB sama dengan 1024 MB atau 1.073.741.82 byte. 5 terabyte atau biasa disebut TB biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam mainframe. 1 terabyte sama dengan 1024 GB sama dengan 1.090.511.776 byte. 6 petabyte atau PB 1 PB sama dengan 1024 terabyte. Pengkodean. Ada macam-macam sistem pengkodean. Sistem pengkodean antaranya adalah 1. Sistem yang digunakan untuk mengkodekan karakter bermacam-macam. 2. Data yang disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. 3. Komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. 4. Ada beberapa kode yang akan dibahas yaitu BCD, ABCDEC, A, S, C, I, dan Unicode. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denny Saputra. 1. BCD dalam kurung binary coded decimal merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai gigi desimal saja. Sebuah karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Digunakan pada suatu komputer generasi pertama. Yang kedua ada EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Integrate Code. EBCDIC kembang IBM yang diterapkan pada beberapa komputer mainframe. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 2 pangkat 8 sama dengan 226 karakter. Digunakan pada komputer generasi ketiga. Yang ketiga ada ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII berkembang di ANSI, American National Standard Institute. Sebuah karakter ASCII dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 226 karakter meliputi huruf, angka, dan karakter termasuk simbol Yunani dan karakter grafis. Yang keempat, Unicode. Sebuah karakter Unicode terdiri dari dinyatakan dengan 16 bit. Karakter tersedia sebanyak 65.536 karakter yang meliputi huruf, angka, spesial karakter tersebut simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Konversi. 1. Konversi dari bilangan desimal ke biner.
dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 basis biner sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit. 2. Konversi dari bilangan desimal ke oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis oktal sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang digunakan sama dengan bilangan biner. Yang ketiga, konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 basis heksa sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang digunakan sama dengan bilangan biner. Keempat, konversi dari bilangan biner ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit biner dalam bilangan sesuai dengan radix dan possession value-nya. 5. Konversi dari bilangan biner ke oktal dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit dari kanan. Ketiga digit tersebut kemudian dikonversikan menjadi desimal. Yang keenam, konversi dari bilangan biner ke heksadesimal dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 4 digit dari kanan. Keempat digit tersebut kemudian dikonversikan menjadi desimal. Yang ketujuh, konversi dari bilangan oktal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit oktal dalam bilangan sesuai dengan radix dan possession value-nya. Yang kedelapan, konversi dari bilangan oktal ke biner dengan cara mengkonversikan setiap satu digit oktal menjadi 3 digit biner. Yang kesembilan, konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal. Konversi ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau biner. Yang ke-10, konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit heksa dalam bilangan sesuai dengan radix dan possession value-nya. Yang ke-11, konversi dari bilangan heksadesimal ke biner dengan cara mengkonversikan setiap satu digit heksa menjadi 4 digit biner. Yang ke-12, konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal. Konversi ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau biner, sama dengan konversi dari oktal ke heksa. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi kami hingga akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.